Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja The Forum Bung Tauhid. Jadi pertanyaannya adalah apa yang harus dibenahi agar krisis minyak goreng itu tidak terus berulang dan rakyat bisa mendapatkan harga yang terjangkau khususnya menjelang Ramadan? Ya, pertama secara prinsip kita harus punya stok yang cukup banyak, dikelola oleh Bulog dengan jumlah yang memadai, jalur distribusi yang baik, dengan harga yang tentu saja terjangkau begitu. Tentu ini perlu ada dukungan APBN ya, karena pembelian dan sebagainya bisa dimasukkan ke cadangan pangan pemerintah begitu. Jadi kalau ada kenaikan harga dan sebagainya, pemerintah bisa menggelontorkan operasi pasar yang cukup masif, paling tidak sampai harga internasional cukup terkendali. Misalnya range-nya sampai 6 bulan, paling maksimal, atau sampai setahun. Jadi saya kira itu menjadi hal yang cukup penting. Begitu. Tentunya ini untuk komoditas minyak goreng. Yang kedua, kalau untuk menjelang hari puasa dan lebaran saat ini, saya kira memang problemnya kan di minyak goreng curah. Saya kira mau tidak mau, selain tadi mengefektifkan beberapa regulasi yang dilakukan oleh pemerintah, baik Permendak maupun Permenderin, adalah harus menggandeng seluruh stakeholder pelaku industri agar memastikan harga eceran tertinggi benar-benar diterima masyarakat, sekitar 14.000 begitu. Jadi jangan sampai lebih tinggi. Nah, operasi pasar diperlukan dan sebagainya dan digelontorkan dalam jumlah yang cukup banyak begitu, dan ini penting. Tapi yang penting tadi saya sepakat dengan Pak Dedi, bagaimana pengawasan agar tidak memanfaatkan sisi disparitas perpindahan ya, perpindahan dari curah ke katakanlah dari kemasan ke curah dan sebaliknya, sehingga ini bisa dimanfaatkan lebih dalam lagi. Oke, baik. Pak Oke, jadi apa yang akan dikerjakan pemerintah untuk menjamin krisis ini dan minyak goreng terjangkau pada saat Ramadan? Begini, yang pasti pemerintah akan menjamin ketersediaan dan memastikan ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau. Nah, yang pertama, mengingat harga terjangkau itu ada dua konsep. Yang saat ini diterapkan adalah penerapan harga eceran tertinggi, sehingga dibatasi disesuaikan dengan daya belinya. Atau konsep lain bisa kita lihat adalah meningkatkan kemampuan belinya. Apakah itu bisa bantuan tunai dan sebagainya. Tetapi yang pasti adalah yang menjadi perhatian pemerintah itu adalah kejangkauan harga, baik itu melalui paket HET ataupun meningkatkan daya belinya. Dan yang pasti manakala itu diberlakukan harus tepat sasaran, terutama mereka yang sangat terpengaruh dengan daya belinya. Terima kasih. Oke, Bung Dedi, saya kira kami akan mengawasi apa yang dikerjakan oleh Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan ya. Kalau Kementerian Perindustrian karena sudah pindah komisi, mitranya tentu kami hanya bisa mengamati. Tapi untuk memastikan bahwa sistem atau kebijakan yang ada sekarang memang benar-benar applicable. Ya, dan memang benar-benar reliable. Jangan justru menjadi pemicu persoalan-persoalan baru. Ya, misalnya dengan jalur distribusi, jalur pasokan, bahan baku dan sebagainya ini perlu diawasi dengan baik. Karena kita ingin menjamin, tadi seperti disampaikan oleh Pak Oka, barangnya harus ada dan harganya terjangkau. Ini penting kita itu. Dan yang kedua tentu dalam waktu dekat kita akan bertemu lagi dengan Kementerian Perdagangan untuk mendiskusikan masalah bagaimana kita melakukan mitigasi terhadap komoditas-komoditas penting masyarakat yang harus secara sistematis kita persiapkan regulasi untuk memitigasinya gitu loh. Jadi apakah tadi neraca pangan, neraca komoditas gitu ya, dan sistem lain yang bisa dipakai sebagai early warning system tadi. Jadi jangan misalnya begini, minyak goreng ini dari November kita udah tahu naik secara terus-menerus. Sebenarnya kan di situ kita sudah alert. Nah, apa yang harus dilakukan? Ini kan harus ada ya. Untuk minyak goreng itu kita lebih enak karena kita produsennya, barangnya ada. Cuma alokasinya nih yang agak susah, harus bersaing. Nah, bagaimana dengan komunitas lain yang murni impor? Ya,
atau bagaimana yang kemudian langka di kita karena masalah musim, masalah kegagalan, panen, dan seterusnya. Ini kan harus dimitigasi terus-menerus. Dan kita juga mau melihat bagaimana nanti Badan Ketahanan Pangan ini menjadi bagian dari usaha untuk menjaga kedaulatan pangan kita, ketahanan pangan kita. Karena ini yang belum ada sampai sekarang kalau menurut kami. Oke, baik Bung Deddy, Pak Oke, terima kasih, Bung Tauhid, terima kasih telah bergabung di Satu Meja The Forum. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Terima kasih, selamat malam. Pak Deddy. Krisis minyak goreng berlarut bisa menimbulkan keresahan sosial dan mengganggu stabilitas ekonomi dan politik. Menjadi ironi ketika rakyat antri minyak goreng di negara produsen CPO terbesar. Saatnya negara tegas menghadapi kartel, memperbaiki tata kelola untuk memastikan berakhirnya krisis minyak goreng dengan harga terjangkau. Demikian Satu Meja The Forum malam ini, tetap patuhi protokol kesehatan. Selamat malam dan terima kasih.